Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 22 Januari 2025. Bagaimana kabar portofoliomu? Semoga semakin bagus. Kita akan membahas market pada perdagangan hari ini yang mana asing melakukan distribusi besar di saham ini. Sebelum itu seperti biasa kita lihat IHSG kita yang menguat cukup tinggi pada perdagangan hari ini 1,05% dengan penguatan yang cukup solid. Tercatat value transaksi pada perdagangan hari ini 10 miliar. Kita update terlebih dahulu. Foreign sale sebesar 3,5 triliun, foreign buy sebesar 3,8 triliun. Net foreign buy kembali 0,3 triliun. Kita lihat net foreign buy pada perdagangan hari ini 22 Januari 2025. TLKM mencatatkan net foreign buy 152 miliar, menguat 3,80%. Kemudian BMRI 104,46 miliar, menguat 1,65%. AMMN 40 miliar, Excel 36 miliar, menguat tipis. MNDC 21 miliar, TPIA 21 miliar, menguat 3,33%. Film 19 miliar, CPDK 18 miliar, BBNI 16 miliar, UNTR 15 miliar, PANI 15 miliar, AMRT 14 miliar. Lalu net foreign sale pada perdagangan hari ini adalah PTRO. Ini saham yang kita bahas lebih lanjut. PTRO asing distribusi 103 miliar, melemah 3,83%. Kemudian Goto asing distribusi 59 miliar, Raja 43 miliar. Harganya sama dengan open. BBCA 30 miliar asing jualan, Java 18 miliar. Sempat breakout resisten 2000 namun ternyata false breakout dan dibanting cukup dalam. BBRI 15 miliar, asing jualan makin menipis di BBRI. KLBF 10 miliar, ASI 9 miliar, MIK 8 miliar, HIL 8 miliar, CMRY 8 miliar, ESA 5 miliar, dan seterusnya. Mari kita bahas emiten-emiten cukup aktif pada hari ini. Sebelum itu, kita lihat bahwa IHSG sudah mampu reversal dengan kondisi yang cukup solid. Ya, reversal dari IHSG ini terbukti IHSG berhasil breakout downtrend line-nya dari sini ke sini. Ya. Berhasil breakout downtrend line pada perdagangan hari ini dengan volume yang cukup bagus, menandakan bahwa reversal dari IHSG sudah ada di depan mata dan ternyata tidak membentuk lower low lagi, higher low lagi, justru langsung breakout dengan pola double bottom solid. Bottom yang pertama, bottom yang kedua, breakout resisten di 7190, closing di 7257 pada perdagangan hari ini. Volume transaksi pada perdagangan hari ini tidak lebih besar daripada volume transaksi sebelumnya. Dan RSI stokastik sudah dalam kondisi overbought. Sehingga jika ada koreksi-koreksi wajar. Beberapa hari terakhir kita tunggu-tunggu koreksinya, namun penguatannya cukup solid ya. Menguat. Breakout downtrend-nya dulu. Nah, setelah breakout mungkin ada koreksi-koreksi, wajar-wajar saja. Mari kita bahas emiten-emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Kita lihat dari top gainer. Dari top gainer pada perdagangan hari ini yang cukup aktif ada PGO. Pertamina Geothermal. Ya, setelah berhasil breakout resisten di 1000, langsung menguat cukup tinggi, closing menguat 14,59%. Menguat sampai di 1060. Selamat bagi sobat spekulasi buy PGO. Kita mention di grup pada perdagangan hari ini saat PGO masih ada di harga 980-an. Jika ada sobat spekulasi buy, sudah floating profit cukup lumayan. Pada perdagangan hari ini PGO diakumulasi cukup bagus. Yang akumulasi besar RF cukup aktif ini 202.000 lot. Wow.
Hanya RF yang akumulasi cukup besar, yang lain wajar-wajar saja, tidak begitu banyak. RF sampai 202.000 lot 20 miliar. Dia melakukan akumulasi di PGO. Sehingga penguatannya cukup tinggi pada perdagangan hari ini. Di awal-awal sesi saat masih jam 10-an, volume transaksi sudah cukup besar, namun masih berada di range 980, kemudian kita mention di grup. Ini kita share di jam 10 lebih 4 menit. Kita tambahkan caption, jelang IPO anak usahanya, PGO menguat dengan volume yang cukup besar, padahal baru berjalan 1 jam perdagangan. Ini jika kita lihat, kita perbesar. Ini volume yang terjadi di jam 10 sudah melebihi volume transaksi sebelumnya dan masih ada di harga 985. Kalau ada seperti spekulasi buy PGO sudah floating profit lumayan, dan ternyata yang akumulasi cukup besar hanya satu broker, RF. Berarti ini nanti tergantung RF apakah masih akan melanjutkan penguatan, apakah akan serius atau tidak. Selamat bagi sebenarnya spekulasi buy. Ini sudah breakout resisten di 1000, pertanda membalikan arah untuk PGO. Jika sobat trader ketinggalan, maka silahkan entry jika ada koreksi ke 1000. Kondisi penguatan cukup tinggi ini, jika ada koreksi-koreksi, maka kesempatan untuk buy on weakness ya. Semoga tetap bertahan di atas support 1000 dan mampu melanjutkan penguatan. EMA 20 akan cenderung mengarah ke atas, akan segera berusaha untuk golden cross dengan EMA 50-nya dan akan uptrend kembali untuk PGO menjelang IPO dari anak usahanya. Kemudian emiten lain cukup aktif pada perdagangan hari ini, TLKM. TLKM pada perdagangan hari ini langsung gap up. Gap up di awal sesi. Volume transaksi cukup bagus. Closing pada perdagangan 21 Januari ada di level harga 2600 ya, 2630. Pada perdagangan hari ini langsung open di harga 2680, kemudian menguat sampai 2730. Emiten-emiten big cap seperti ini biasanya memang kecenderungannya langsung open gap up jika bayarnya banyak. Ya, ini terjadi di Telkom beberapa kali. Jika sellernya banyak juga akan cenderung gap down. Ini, gap down, gap down, gap down, gap down. Ini ketika menguat juga gap up, gap up. Ini ketika turun juga gap down, gap down. Maka emiten-emiten big cap seperti ini baiknya untuk swing trading, tidak untuk day trading. Karena kalau untuk day trading hanya menguat sedikit, nah baiknya untuk di hold. Ada kemungkinan besoknya akan gap up dan bisa floating profit cukup lumayan jika diinapkan. Tampak sudah berhasil breakout MA 50 ya, semoga tetap bertahan. Secara fundamentologinya bagus sekali, ada akumulasi besar oleh ZP, AK, CC, YU yang keluar YP, GRSI, XL. Potensi kembali bullish untuk TLKM. MA 20 potensi akan breakout MA 50 dan segera melanjutkan penguatan ke 2800 ke 2900 menjelang Januari effect, menjelang nanti akan rilis laporan keuangan dari emiten-emiten di Indonesia. Kemudian emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini, TPIA. TPIA pada perdagangan hari ini menguat 3,33%. Selamat bagi sebuah trader yang sudah spekulasi buy TPIA pada perdagangan kemarin ya, atau sebelumnya. Sudah kita mention bahwa TPIA menarik sebab diakumulasi oleh asing terus-menerus dan sedang dekat dengan support. Secara fundamentologi ada akumulasi cukup besar oleh YU, OD, CC, YP yang masuk, yang distribusi YU, OD, CC, YP yang masuk AK
ZP, BK, KK. Sedang berada di resisten 520, namun potensi berhasil breakout 520 dan potensi akan melanjutkan penguatan menuju ke MA 200-nya. Semoga akan kembali uptrend untuk TPIA, mengingat juga ada sentimen anak usaha TPIA yang juga akan IPO. RSI stokastik mengarah ke atas, masih belum overbook, masih ada potensi untuk TPIA menguat. Resisten terdekat ada di 7.200. Jika belum berhasil breakout resisten di 7.200, 7.300, maka ada potensi untuk TPIA kembali terkoreksi. Namun ini sudah bagus, sudah membentuk higher low, higher low. Ya, semoga akan terus uptrend. Yang penting tidak membentuk lower low breakdown dari 6325. Masih cukup menarik jika tidak breakdown 6325. Kemudian emiten lain yang cukup aktif pada hari ini ada ECES. Aspirasi hidup Indonesia pada perdagangan hari ini menguat 5,44%, closing di 775 secara bandarmologi netral, yang keluar YU, YPXCNI, yang masuk AKCCZP. Volume transaksi pada perdagangan hari ini cukup bagus, lebih besar daripada volume-volume sebelumnya, menunjukkan minat buying yang cukup besar di ACES, berhasil bertahan di atas support 700, ya, berhasil bertahan di support 700. Kemudian menguat, koreksi sampai ke support 735, menguat lagi, tertahan MA 50. Jika ada koreksi ke 735, ECES menarik untuk sebagian bisa spekulasi buy. Tampak sudah mulai ada perlawanan, semoga benar-benar akan bisa kembali breakout MA 200 dan potensi menguat lagi. RSI stokastik sudah hampir overbook, maka jika memang ingin trading di ECES, atur saja area antrinya, semoga dikasih harga murah dan langsung bisa running profit. Beberapa waktu terakhir asing ada akumulasi di ECES dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 17 Januari. Akumulasi di harga bawah. Ya. Dari sini sudah akumulasi di bawah, makin besar akumulasi dalam rangka average down. Lalu di sini akumulasi dan pada perdagangan ini menguat cukup tinggi. Selamat kalau ada sobat trader yang beli di harga 700-an, karena memang ini support kuatnya. Beberapa waktu sebelumnya cukup sideways di bawah, kemudian baru menguat. Ini sideways koreksi sebentar, langsung ada penguatan. Justru sidewaysnya di 735 sampai 750. Kemudian emiten lain cukup aktif pada perdagangan hari ini, HRTA. Pada perdagangan hari ini menguat 4,4%, namun secara bandarmologi distribusi besar. Yang keluar ZP, XLAK, yang masuk KKAI, AZ. Ini sebenarnya secara teknikal menarik, tanpa breakout pattern penan, namun belum benar-benar ada akumulasi yang cukup bagus, sehingga masih belum ada tanda-tanda bahwa harta dinata abadi benar-benar akan melanjutkan penguatan. Secara teknikal memang tampak breakout penan, pada perdagangan hari ini breakout penan, sehingga ada potensi untuk melanjutkan penguatan ke 400 untuk harta. Jika kita lihat bandarmologi dari tanggal 13, masih bagus. Kalau kita lihat bandarmologi dari tanggal 13, ada CC, AZ, AI, CPTP, BK, yang keluar ZP, MG, EP, YP, XL. Jika kita melihat dari sini masih bagus akumulasinya, sehingga memang masih ada potensi untuk penguatan lanjutan, karena CC masih punya barang, AZ punya barang cukup banyak, ya. Dua top buyer punya barang cukup banyak, bahkan lebih besar daripada MG, top seller kedua di HRTA. Silahkan jika sobat tertarik untuk spekulasi buy HRTA, atur saja area antrinya, support di 360-an. Kemudian AMMN, Aman Mineral pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi 5,52%. Secara bandarmologi ada akumulasi besar.
oleh AKBK. Masuk 82.000 lot, BK masuk 43.000 lot, cukup besar. Masuknya AK dan BK, yang keluar CC, ZP, XL. Jualan. Saat ini dalam kondisi downtrend, setelah beberapa waktu berusaha berhasil menembus EMA 200, koreksi pada waktu di sini belum mampu menembus EMA 200, koreksi, dan ternyata breakdown support di 8.700-an, lalu membentuk lower low, dan saat ini mencoba menembus resisten 8.700, closing di 8.600, akan menguji resisten 8.700. Jika berhasil diuji, maka potensi akan membuat double bottom. Bottom yang pertama, bottom yang kedua, breakout 8.800, potensi bisa kembali ke 9.100-an. Untuk aman mineral, silahkan diatur area antrinya kalau sebatas tarik spekulasi buy di aman mineral. Kemudian ERA. ERA pada perdagangan 22 Januari 2025 menguat 6,28%. Secara fundamental tanggal 22 ada akumulasi oleh DPMI KZXA yang distribusi AK, CC, DR, SQ. Saat ini berhasil menguat cukup tinggi, namun memang secara garis besarnya, gambaran besarnya ERA ini sering sideways ya. Menguat, koreksi, menguat, koreksi, menguat, koreksi. Ini koreksi cukup dalam, lalu ada penguatan, wajar-wajar saja. Namun sudah hampir mencapai resisten di 420-an. Ini beberapa kali gagal menembus 420, menguat, gagal menembus, koreksi, menguat, gagal menembus 430, koreksi. Nah, ini akan potensi ke resistennya lagi untuk ERA Jaya Swasembada. Kemudian emiten yang cukup aktif pada hari ini, kita lihat top loser. CBDK, PTRO. Ya, PTRO yang didistribusi asing. PTRO pada perdagangan hari ini terkoreksi 3,83%. Sesuai pembahasan kita di video sebelumnya bahwa saham ini tampak sudah di markup pada perdagangan 21 Januari 2025 dan tanggal 22 Januari tampak distribusi besar masih berlanjut oleh DPAKDR dan sesuai perkiraan yang nampung XL ya, XL nampung 33 miliar. Selamat. Jadi beberapa big money bisa keluar dari PTRO dan mereka akan ngumpulin lagi di bawah. Sobat trader yang bisa bersabar silahkan bersabar, tunggu-tunggu PTRO. Nanti akan ada pantulan untuk entry lagi di PTRO. Buangan pada perdagangan 21 Januari ini jelas distribusi besar ya. Tanggal 21 Januari, tanggal 21 Januari ini jelas markup distribusi besar oleh big money sehingga jangan dilawan, biarkan slow down dulu. Nah, ketika sudah slow down tampak supportnya di mana, nanti bisa spekulasi buy lagi untuk PTRO yang memang ingin trading jangka pendek maupun jangka menengah. Kalaupun memang masih ada yang mau hold juga dipersilahkan, dengan juga harus siap floating profitnya berkurang ya. Apalagi ini sudah naik cukup tinggi, sudah floating profit berapa puluh persen di bawah turun, ternyata floating profitnya berkurang. Kalau siap seperti itu ya tidak apa-apa. Yang penting sesuai dengan profil risiko sobat trader semuanya. Jika kita lihat koreksi pada perdagangan 14 Januari dan 15 Januari, ini koreksinya kecil ya. Asing ada jualan juga tanggal 13 Januari saat markup, ini koreksi kecil-kecil, koreksi wajar yang setelah itu ada koreksi cukup dalam. Pada perdagangan 16 Januari ada koreksi cukup dalam, lalu ada penguatan cukup cepat. Nah, nanti kita tunggu-tunggu lagi model-model seperti tanggal 16 Januari, koreksinya cukup cepat, lalu ada pantulan. Jika belum ada seperti itu, biarkan koreksi-koreksi dulu. Setidaknya semoga bisa ke EMA 20. Jika nanti ke EMA 20-nya, maka kita lebih yakin lagi untuk spekulasi buy di PTRO. Fibonacci retracement 50%-nya ada di 3870, 6180-nya ada di 3700. Ini akan menjadi area buy jika koreksinya pelan-pelan.
EMA 20 akan naik, dan ketika terkena EMA 20, kita akan semakin mantap untuk spekulasi buy di PTRO lagi. Semoga kita bisa dikasih harga murah lagi untuk spekulasi buy di Petrosi. Kemudian PANI yang cukup aktif juga pada perdagangan hari ini 22 Januari 2025 dibanting cukup dalam sampai di harga 12.500. Setelah itu cukup volatil pada perdagangan hari ini, menguat cukup tinggi sampai bahkan menguat ke 14.575. Namun kemudian menjelang closing di bawah turun. Di bawah turun ke 13.625. Ya, sesuai bahasan kita bahwa 14.000 akan menjadi kunci. Ya, 14.000 akan menjadi kunci dan benar. Belum mampu bertahan di atas 14.000. Setelah berhasil breakout 14.000, nih. Setelah berhasil breakout 14.000, penguatannya cukup tinggi. Namun setelah itu belum mampu bertahan di atas 14.000, kemudian koreksi, breakdown 14.000, menguat, belum mampu menembus 14.000, koreksi, justru koreksinya makin dalam. Selamat kalau ada sobat trader serok di sini lalu sudah take profit. Saat ini kondisi dari PANI lebih baik wait and see terlebih dahulu meskipun sudah ada akumulasi besar. Sudah ada akumulasi besar oleh LG BKTP yang keluar YU YPR GR. Ada akumulasi cukup bagus memang di LG 28.000 lot, namun bukan berarti akan ada lanjut penguatan. Kondisi saat ini untuk PANI sedang patah trend line, uptrend line-nya. Breakdown 520, breakdown 550 yang sebelumnya menahan koreksinya menguat, menahan koreksi menguat. Nah, saat ini supportnya masih akan cukup jauh, 12.000, 11.000, 10.000. Maka kita tawar-tawar saja jika memang untuk swing trading di Pantai Indah Kapuk 2. Kemudian CBDK. CBDK pada perdagangan hari ini sesuai dengan gambar kita pada perdagangan kemarin, video kita sebelumnya. Ini ya kita bahas kemarin bahwa pada perdagangan 21 Januari terkena Fibonacci retracement, kemudian ada pantulan sampai 10.000, sehingga potensi pada perdagangan 22 Januari juga akan mantul ke Fibonacci 50%, kemudian menguat. Dan benar, mantul di Fibonacci 50% di level harga 9.000, low-nya di 9125, kemudian menguat cukup tinggi. Selamat kalau ada sobat ini memanfaatkan mantulan untuk spekulasi buy. CBDK masih menarik untuk swing trading. Koreksi dengan volume makin mengecil, pertanda bahwa koreksinya koreksi wajar, bahkan foreign terus akumulasi. Jika ada koreksi ke 9.000, sebenarnya menarik untuk sobat trader bisa cicil-cicil beli CBDK. Meskipun secara terminologi ada distribusi oleh LG, FS, XL, ZP yang masuk ke ZSK YUPD, namun akumulasi dari asing belum berhenti, sehingga asing masih berharap untuk akumulasi dari ke bawah dan berharap ada kenaikan lanjutan di CBDK. Lalu emiten lain yang cukup aktif pada perdagangan hari ini ada WiFi. Kita lihat terlebih dahulu WiFi. WiFi pada perdagangan hari ini melemah 7,65% setelah beberapa waktu sebelumnya arah beberapa kali arah. Pada perdagangan ini melemah dan closing di 905. Secara terminologi ada distribusi besar oleh YP, XL, DHPD yang masuk BK, CC, GRNI. Asing ada masuk 10 miliar. Untuk WiFi bagi sobat ini spekulasi buy, pantau-pantau saja di Fibonacci retracement-nya. Ini yang pertama ada di 860. Jika 860 kemungkinan akan ada mantulan lalu menguat. Meskipun juga ada potensi menguat kemudian lanjut koreksi lagi. Fibonacci berikutnya ada di 800, Fibonacci berikutnya ada di 750. Pantau-pantau area itu untuk sobat trader tertarik spekulasi buy di WiFi. Kondisinya strong uptrend. Koreksi 2 hari terakhir dengan volume kecil menandakan bahwa sellernya belum begitu masif di WiFi.
sehingga menarik jika ada koreksi ke dekat-dekat 800 ke dekat-dekat 750. Kemudian yang cukup aktif pada perdagangan hari ini ada DKFT. Baru kemarin kita bahas penguatannya, berhasil breakout pattern flag, maka target penguatannya cukup tinggi. Koreksi pada perdagangan 22 Januari ini koreksi wajar, volume transaksi kecil, namun secara fundamentologi netral, tidak ada yang benar-benar berarti, sehingga 50-50 untuk DKFT apakah akan kembali koreksi ke 236 ke 230 atau langsung lanjut menguat. Yang jelas upside-nya masih cukup jauh untuk DKFT. Jika berhasil breakout 260, potensi bisa ke 300 ke 320. Untuk DKFT kurang lebih skenario-nya seperti itu. Lalu DMMX yang pada perdagangan hari ini juga terkoreksi. DMMX terkoreksi 3,33%. Secara fundamentologi ada akumulasi oleh PG, HP, TP, ZP yang keluar PD, CCXL. Jika melihat fundamentologi yang ada akumulasi yang cukup bagus oleh beberapa top buyer, maka kemungkinan akan sesuai gambar kita di sini. Ya, tadi ada sebagian bertanya di grup, gimana di MMX, apakah menarik untuk diserok lagi? Kemudian kita gambarkan dua kotak ini kondisi saat ini dan ini kejadian sebelumnya. Ketika di harga 220 kita punya trading plan, ternyata di bawah turun, setelah di bawah turun menguat 2 hari, setelah menguat koreksi sehari. Nah, setelah koreksi ada penguatan. Nah, pada perdagangan 23, 24 jika memang polanya sama, maka di sini akan sideways sebelum nanti tanggal 24-nya menguat cukup tinggi. Jika polanya sama dengan yang terjadi di sini. Maka kalau sudah spot trader yang tertarik spekulasi buy, pantau saja besok. Jika besok bertahan di atas 214, 220, maka menarik. Untuk spot trader bisa spekulasi buy di DMMX. RSI stokastik sudah golden cross mengarah ke atas, masih cukup kuat kenaikan lanjutan untuk DMMX harusnya. Kita lihat fundamentologi dari tanggal 20. Ada akumulasi besar oleh PG, ZP, BK. PG average price di 238, nah, dia cukup tinggi PG. Beli di atas, begitu pula dengan BK 237. ZP yang cukup bawah 216. Maka silahkan diatur sendiri area entry untuk spot trader yang ingin spekulasi buy di DMMX. Itulah beberapa pembahasan saham-saham cukup aktif pada perdagangan hari ini 22 Januari 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.